description box sekarang. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dengan Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ini adalah video weekly yang nanti mungkin kita akan bahas untuk OI data dan juga COT data untuk report minggu depannya atau minggu ini ya teman-teman ya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat memang setelah report dari tenaga kerja, memang kalau saya perhatikan nih ya untuk reportnya itu cukup bagus untuk USD, tapi marketnya ini nggak kemana-mana teman-teman kalau kita perhatikan ya gitu. Jadi mulai dari JOLTS job opening ya, kemudian ADP ya kan, kemudian ada Industry Jobless Claim ya, sampai NFP ya, itu market benar-benar sideways ya. Jadi memang kalau akhir tahun seperti ini ya, ini kan udah bulan Desember juga ya teman-teman ya, dan minggu depan minggu apa ya, untuk tanggal 9 ya sampai tanggal 13 itu udah masuk minggu kedua di bulan Desember teman-teman ya. Artinya 2 minggu lagi nih kita akan merayakan tahun baru gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya ya wajar aja kalau market itu mulai sepi karena bandarnya mungkin ya juga udah mulai prepare untuk liburan teman-teman. Jadi banyak mungkin dari mereka yang big money yang bisa dikatakan udah mulai withdraw ya, atau keluar dulu dari market, nanti baru akan masuk lagi di awal tahun gitu teman-teman. Nah seperti kita lihat juga untuk hasil dari NFP itu masih exactly seperti yang kita bahas ya pada video sebelumnya, di mana NFP-nya ini naik ya dari kurang lebih 12.000 yang kemarin ya, yang report bulan kemarin. Nah dia naik ke 227 teman-teman gitu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya di sini tuh ada kenaikan data ya, atau payroll-nya itu naik kembali, dan ini memang sebenarnya sih cukup bagus untuk USD teman-teman gitu ya. Sebenarnya cukup bagus untuk USD, dan memang potensinya apa? Potensinya itu nanti akan lebih cenderung pro ke USD teman-teman kalau kita lihat dari datanya. Tapi kan kenyataannya adalah market itu nggak kemana-mana, dan bahkan kalau kita perhatikan ya untuk USD pun ya sebenarnya memang menguat ya. Dia sempat drop kurang lebih ke harga 105.43 untuk dropnya ya di sini. Oke, nih 105.43. Kemudian dia sempat naik lagi ke 106.17 dan di closing di zona hijau sebenarnya ya, untuk closingnya sebesar 0,23% atau di 205.97 teman-teman gitu. Ya sebenarnya ini bagus ya, karena memang ada efek dari NFP ya, dari port tenaga kerja itu sendiri gitu teman-teman. Dan perlu kita perhatikan untuk saat ini support dari si indeks dolar itu ada di area Fibo 50 ya. Jadi ini Fibo 50. Jadi Fibo 50 itu kurang lebih ada di level harga 105.5 ya. Untuk Fibo 50-nya nih ya 105 poin, bukan 105.5 tapi 105.75 teman-teman untuk supportnya. Gitu, ini kita Fibo yang ngambil dari mana? Untuk Fibo ini kita ngambil dari sini teman-teman ya, dari bawah sini ya sampai atas sini. Ya, oke. Jadi kita tarik ke atas gitu teman-teman. Dari bawah ke atas ya ketemulah di Fibo 50 sama 61.8, dan ini 50 masih menjadi area support ya untuk DXY. Ini kita pakai time frame daily ya teman-teman ya. Nih kita pakai time frame daily gitu. Dan untuk resisten saat ini yang terdekat itu ada di 106.28 atau di Fibo 38.2. Dan kalau kita perhatikan memang secara struktur ya untuk daily di sini ya secara keseluruhan itu dia masih uptrend teman-teman gitu, kecuali dia bisa breakdown di bawah 100 Fibo 100 ini lagi, atau di bawah 103.39 ya, baru bisa dikatakan downtrend kembali ya. Nanti mungkin supportnya itu ada di 102.3 sampai sini teman-teman. Nah Fibo 161.8 ya itu di 100.50 teman-teman di sini gitu. Ini untuk area supportnya. Jadi selama masih bertahan di atas 103.3 ya untuk si DXY ini ya, dia masih potensi untuk lanjut kembali ke atas. Jadi patokan kita untuk DXY itu ada di main level ya, di sini nih
di main level dia kurang lebih di sini di 103.39 teman-teman. Ini untuk patokan DXY, karena kalau kita lihat nih ya, ini kan dia struktur harga turun ya, terus dia ada chots kembali ya. Ini chotsnya di sini kurang lebih ya di 103.39 untuk melanjutkan kenaikan kembali ke atas gitu teman-teman gitu. Jadi kalau dia mau ada chots lagi atau change of character untuk si DXY, dia minimal harus bisa break dari current low yang ada di sini gitu. Oke. Nah, itu untuk DXY. Nah, sekarang kita mau lihat dulu untuk minggu depan ya. Minggu depan atau apa ya? Kayak untuk minggu kedua ya ngomongnya ya gitu. Untuk minggu kedua ini kita mulai ada news apa aja ya. Pertama di hari Senin nanti ya. Di Monday ya, ini ada dari GDP ya, Yen atau JPY ya teman-teman ya. Gitu. JPY ada report GDP kuartal 3 ya. Kemudian berarti harus agak dijauhkan dulu untuk hari Senin untuk JPY ya. Kemudian di hari Selasa itu ada dari interest rate decision dari Bank AUD ya di sini ya, Australian dollar ya di sini. Lalu di hari Rabu ya, Rabu ini ada core CPI ya. Jadi ada core CPI untuk USD di jam 20.30 ya. Sama CPI udah pasti teman-teman gitu. Jadi core CPI dan CPI ini kan emang satu report ya. Peritilannya ada core CPI, ada CPI gitu ya teman-teman ya. Nah, ini di hari Rabu di jam 20.30 teman-teman. Lalu di hari Kamis ini seperti biasa ada Initial Jobless Claim, lalu ada PPI. Jadi kalau ada CPI sudah pasti ada PPI teman-teman gitu ya. Dan untuk Euro itu ada Deposit Facility Rate dan juga ECB Interest Rate Decision atau Euro Central Bank ya Rate Decision gitu teman-teman. Jadi ini penentuan suku bunga juga untuk Euro di jam 20.15 dan juga di jam yang 20.30-nya lagi itu ada dari PPI. Jadi memang cukup volatil market untuk minggu depan. Ada dua bank ya, AUD, Euro yang menentukan suku bunga ya. Kemudian untuk JPY itu ada GDP kuartal 3 report ya. Dan kalau kita lihat lagi di hari Jumat sendiri itu ada GDP ya dari pound sterling ya, atau dari UK ya di sini, dari Inggris sorry ya. Dari Inggris ini report ya, Oktober punya ya. Kemudian after that belum ada lagi sih teman-teman sebenarnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya jadi memang untuk minggu ini kalau untuk US kita fokus di CPI sama PPI report gitu teman-teman. Oke. Nah, dengan menurunkan suku bunga ya, sebenarnya kalau memang suku bunga itu turun, otomatis report dari CPI dan PPI harusnya naik karena itu adalah target dari pemerintah sebenarnya ya gitu. Sebenarnya kan target pemerintah itu kan menurunkan inflasi gitu teman-teman ya. Nah cuma kalau memang in case CPI-nya terus turun ya, berarti kan ada penurunan inflasi juga nih ya gitu ya teman-teman ya. Makanya suku bunga dinaikkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan suku bunganya ini diturunkan, otomatis kan pasti harga barang itu lebih murah di sana, teman-teman. Otomatis untuk consumer, ya, kita sebagai consumer di sana pasti akan lebih banyak belanja, terutama di bagian properti gitu, teman-teman. Dan seperti jasa, ya, pabrik yang membuat produk juga itu pasti akan meningkat demand-nya, karena consumer atau demand di sana itu pasti meningkat karena penurunan suku bunga ini memang akan menurunkan harga barang dan juga harga jasa di sana gitu. CPI naik, PPI juga ada potensi naik karena itu saring ketergantungan ya antara consumer price index sama produsen price index gitu. Ya jadi kalau misalkan consumer naik, produksi juga harus naik ya supaya bisa ngimbangin nih gitu teman-teman. Cuma kan kita nggak tahu ya mereka mau naik atau turunnya itu sampai mana gitu ya teman-teman ya, atau keseimbangan ekonomi ya antara penurunan suku bunga ya untuk menyelamatkan market di US ya, seperti tenaga kerja yang kemarin ya kan naik lagi tuh ya. Kemudian CPI ya untuk penjualannya dia gitu ya, konsumsi di sana kan masyarakat berarti dia menggerakkan apa ya bahasanya ya, ekonomi yang ada di Amerika gitu sebagai roda ekonomi. Jadi kalau misalkan masyarakatnya itu dia mau benar-benar kayak apa ya, menjalankan ekonominya atau masyarakatnya
aktif untuk berbelanja, ya dia itu harus bisa apa ya, menurunkan suku bunga supaya ekonomi sana tuh bisa jalan kembali gitu teman-teman, gitu kurang lebih. Makanya sebenarnya kalau misalkan begini memang harus ya untuk ekonominya itu ada sedikit penurunan dari harga barang karena dia menurunkan suku bunga gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau bahas untuk chart ya dari XAUUSD karena memang dia masih sideways sebenarnya. Ya, untuk gold ini sih nggak banyak perubahan dari mapping ya. Minggu kemarin juga mappingnya ya dia nggak kemana-mana teman-teman. Setelah dia breakout ya, dia breakout nih dari apa ya bahasanya, dari trend line. Ini kan trend line nih ya, ini kan trend line ya, dia breakout terus dia kan sempat turun ya, terus dia naik lagi, after that dia sideways. Nah, sideways dia ini udah dimulai dari tanggal 26 November. Jadi memang kalau kita lihat ini sudah sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan nih ya goldnya sideways teman-teman, bayangin aja gitu ya. Kita memang benar-benar trading cuma di dalam range. Jadi cuma di dalam range ya doang, dan range yang diberikan oleh market ini sendiri ya memang tergolong cukup oke untuk kita trading ya, scalping itu sekitar 300 pip atau 30 poin teman-teman untuk range-nya. Dan untuk saat ini kalau kita pantau dari daily ya, daily sendiri pun ini kita tarik ya, untuk daily dari sini ya sampai sini dari bawah, jadi dari atas ke bawah tariknya. Nah, kita nemuin untuk area zonanya itu di sini ya, zona 61.8 sampai 76.4 ya, itu di sini. Nah, ini adalah titik pullback-nya dia, dan saat ini untuk resisten yang dijadikan resisten sama dia itu di 2663 atau di zona Fibo 50 ya. Kemudian untuk support ya saat ini ada di 38.2 atau di 2633 teman-teman. Gitu. Jadi ini memang dia benar-benar closing di area support ya untuk si gold ini sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari daily sendiri ya, seperti yang saya bahas ya di video minggu kemarin ya. Ini kita lihat bahwa sini ada beberapa candle mother candle ya, dan juga ada bearish engulfing candle yang dimana berarti si candle kecil-kecil ini ya itu yang dinamakan sebagai inside bar teman-teman gitu ya. Jadi selama dia belum bisa break dari mother candle ini ya, itu masih dalam pengaruh pihak seller gitu. Artinya secara keuntungan kalau kita bahas ya, posisi ya atau kekuatan ya untuk saat ini kalau kita lihat itu masih lebih besar seller nih ketimbang buyer gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia masih di dalam pengaruh si mother candle ini ya, yang warna merah ini teman-teman. Nah, dia masih dalam pengaruh ini gitu. Untuk bisa ngebreak atau lepas dari pengaruh seller, si buyer ini tuh harus bisa break dulu nih di bawah atau di atas saat 2720-an gitu teman-teman. Atau kalau mau amannya ya, ini kan kalau kita nih ya, dia break ke atas ya berarti di atas 2730 baru bisa aman untuk buyer ngepush atau markup harga lagi gitu. Jadi di bawah 2730 ya memang terlihat cukup besar range-nya ya. Ini cukup besar range-nya, tapi selama di bawah 2730 kalau untuk saya personal dia masih prefer untuk going down ya, bahkan bisa ke 2530 kembali teman-teman gitu ya. Jadi memang posisi yang paling menguntungkan untuk saat ini kalau kita lihat dari technical analysis itu memang masih posisi sell gitu teman-teman. Ditambah lagi di sini dia sudah charge ya, jadi udah ada charge sini, dia break dari current low ya, kemudian dia naik lagi untuk retest ya kan ya. Ini memang ada charge atau change of character gitu teman-teman gitu. Jadi ini kalau dari personal ya, maksudnya dari pandangan saya secara personal yang saya paparkan ke kalian ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain ya it's okay gitu loh, nggak apa-apa, kalian boleh paparkan juga gitu, karena memang yang namanya analisa ya antara satu trader dengan trader yang lain itu pasti punya banyak pandangan dan sudut pandang yang berbeda gitu teman-teman ya. Kalau kalian punya pandangan lain boleh banget kalian paparkan di kolom komentar,
I really say thank you untuk kalian semua yang mau berbagi ya kacamata analisa kalian di kolom komentar YouTube Junga Trading ID ini teman-teman. Nah, artinya untuk saat ini berarti area yang bisa kita manfaatkan ya untuk jadi selling point ya, ini mau sedikit saya ubah sebenarnya karena mau menyesuaikan kembali dengan area gerak harga ya teman-teman ya gitu ya. Memang secara keseluruhan untuk mapping tidak banyak berubah gitu, tapi ya ini kan dia sudah bergerak kurang lebih 2 mingguan ya, jadi kan nggak mungkin nih kita pakai mapping yang sama lagi gitu ya teman-teman ya. Paling yang mau saya sesuaikan itu nanti di bagian sini ya, di bagian sini untuk mappingnya gitu. Oke, kita sesuaikan dulu untuk mappingnya, kita hapus ya. Nah, berarti karena dia sering bergerak di sini, ya ini kita jadikan sebagai zona resisten, ya. Ini zona resisten dia di sini. Nah, ini enaknya kita tuh bisa sambil menyesuaikan ya, gitu. Ini saya pakai metode SND doang sih, gitu ya. Nah, kalau untuk bawahnya saya nggak menyesuaikan, saya tetapkan untuk sama seperti yang sebelumnya. Paling tadi untuk zona yang atas ini saya sesuaikan dikit ya, karena memang setelah kita lihat beberapa kali pantulan di area sini, ya dia lebih cenderung mantul di 2645, 2652 gitu teman-teman, gitu. Maka ini perlu disesuaikan kembali gitu ya teman-teman ya. Dengan resisten terdekat after breakout itu di sini. Nah, ini resisten terdekat after breakout itu di 2664 sampai 2670 ya. Dia dibilang dekat juga nggak deket-deket banget sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa penyesuaian ya untuk mapping dari gold ya teman-teman ya. Jadi untuk zona ini ya 2645, 2652 itu bisa kita manfaatkan sebagai selling point pertama ya di sini. Terus ini selling point kedua, dan ini selling point ketiga, dan ini selling point keempat. Jadi total kurang lebih ada 4 sell point yang memang perlu kita perhatikan untuk minggu ini ya, terutama di hari Senin nanti. Dan untuk buy point, nah ini saya masih agak kurang prefer kalau kalian mau ngebuy di sini lagi di 2627, 2619 ya sebenarnya gitu teman-teman. Karena ya posisinya ini sudah di retest beberapa kali nih sama harga nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah breakoutnya makin dalam ya teman-teman ya gitu ya. Artinya kan untuk area support ini itu sudah semakin nggak gitu kuat, dan memang potensi lebih besar itu adalah dia breakout ke bawah gitu. Jadi memang much better kalau kalian mau ngebuy ya di sini, area sini itu kalian tunggu di sini aja. Nah, ini kurang lebih 2605 ya. Di sini nih 2605 sampai 2600 ya di sini. Jadi buy 1, kemudian 26 ini saya nggak mau terlalu besar ya. Ini saya mau sesuaikan lagi, bentar saya sesuaikan dulu. Ambilnya itu di sini sampai sini. Ini range-nya sebenarnya agak besar ya teman-teman ya gitu. Oke, kita sesuaikan dulu. Ini kita pakai 4 jam untuk mappingnya. Kemudian ini di sini. Nah, ini penyesuaiannya ya teman-teman. Nah, paling ini saya tandain ya, saya berubahin warnanya merah, artinya ini agak danger ya di sini ya, karena memang sudah di breakout sudah di tes beberapa kali. Dan ini juga sebenarnya saya kasih danger line juga ya warna merah supaya kalian tahu nih ya. Nah, ini artinya memang sudah agak berbahaya, agak apa ya,
harus agak hati-hati kalau kita masuk di area sini ya teman-teman ya, karena memang sudah sering di retest gitu ya. Nah, paling di 2605, 26 sampai 2595 ya di sini zona buy pertama. Scalping only aja, saya nggak recommended sekali untuk hold ya. Ini zona buy kedua, ini zona buy ketiga, after gap ya kan, zona buy keempat, dan ini zona buy kelima gitu. Jadi ada kurang lebih 5 zona yang memang kita bisa manfaatkan untuk buy ya, untuk gold itu sendiri. Dan saya paling aman itu ada di buy zone yang ini ya, yang 4 sama 5 gitu. 4 sama 5 itu cukup recommended dari saya personal ya. Kemudian untuk nomor 3 ini agak riskan, medium risk ya. Lalu ini high risk ya, ini juga very high risk di sini teman-teman gitu. Ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian semua. Karena pasti kalau kita nge-buy ini dengan posisi dia sudah charge ya harganya, itu kita ngelawan tren sebenarnya gitu. Jadi apakah zona buy ini kita bisa manfaatkan sebagai zona sell? Tentu bisa ya. Jadi nggak harus Bang John bilang ini zona buy ini, berarti kita harus fokus buy sini. Enggak. Jadi zona-zona ini sebenarnya adalah zona support. In case zona support ini ke-break sama harga ya, dia nge-break nih 2595, 2605, nge-break nih harganya turun ya, harganya turun. Oke. Harga turun, begitu dia naik lagi retest, kalian nggak lihat posisi buy ya, dia nggak nge-break di atas 2605 ya, dan kalian switch ke 15 menit ya, 15 menit nih, entry di 15 menit, kalian lihat nih ada bearish engulfing, konfirmasi sell ya, seperti bearish engulfing, evening star ya, atau konfirmasi sell dari indikator lain atau teknik kalian, itu kalian boleh entry sell teman-teman. Zona ini bisa kalian manfaatkan untuk sell dengan target di zona kedua gitu. Begitupun seterusnya gitu teman-teman. Dan misalkan zona sell nih ya, zona sell, contoh zona sell di 2645, 2652. Nah, dia breakout 2652. Nah, kalian cari konfirmasi buy di 15 menit juga gitu. Seperti ada bullish engulfing ya kan, Morningstar, Marubozu, bullish ya, atau indikator yang kalian pakai, teknik yang kalian pakai menunjukkan ada ciri-ciri buy, itu kalian boleh masuk buy gitu. Intinya tetap utamakan resiko kalian dikecilkan terlebih dahulu ya, atau disesuaikan dulu, adjust dulu nih resikonya gitu ya teman-teman ya, baru kalian masuk gitu. Jadi kalian harus mikir juga, kalau misalkan gue masuk di sini, gue harus keluar di mana gitu, in case itu nggak sesuai. Jangan cuma mikir, oh gue udah masuk entry-nya, berarti gue harus menang. Jangan, itu salah gitu teman-teman ya. Jadi begitu, harus kalian sesuaikan dulu gitu. Jangan kalian baal gitu ya. Besok kalian catat, oh misalkan trade di sini dapatnya berapa ya kan, terus trade di sini dapatnya berapa, loss berapa, plus profit berapa, kalian catat gitu. Sama kayak saya nih ya, nih tuh saya catat, ini trade saya 2 minggu teman-teman gitu. Jadi saya catat semua di sini, profit berapa, minus berapa, ini saya catat semua di journaling buku ya, manual aja gitu loh. Maksudnya yang penting kita tahu, oh iya kita tuh performance-nya selama 1 minggu, 2 minggu itu bagaimana gitu, dan itu bisa jadi bahan evaluasi juga untuk kita ke depannya gitu teman-teman. Journaling itu di dalam trading ya, atau usaha kita itu sangat-sangat wajar dan memang harus wajib dilakukan gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi jangan terpaku sama zona buy atau zona sell yang saya kasih ya. Karena zona-zona ini adalah SNR atau SND yang saya gunakan sebagai patokan trading untuk entry. Jadi bisa jadi zona sell, zona buy, tergantung dari price-nya itu nanti bagaimana pada saat market mengenai level harga tersebut gitu teman-teman. Oh, satu lagi teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri video pada minggu ini ya, saya mau infokan kepada kalian semua. Jadi untuk Forex IMF dan juga Jurnal Trading ID itu ada webinar eksklusif ya, secara gratis dan secara cuma-cuma ya, untuk kalian di tanggal 20 Desember ya 2024 di akhir tahun nih ya gitu, jam 7 malam teman-teman gitu. Dan di webinar ini ya sebenarnya itu kalian bisa mendapatkan custom indikator secara gratis yang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan trading kalian masing-masing gitu teman-teman gitu. Jadi nanti untuk custom indikatornya akan dijelaskan pada saat webinar tersebut teman-teman. Untuk cara daftarnya gampang, kalian nggak perlu mengeluarkan biaya apapun ya.
Jadi kalian cukup follow akun Instagram Forex IMF, lalu follow TikTok ya Juno Trading ID, dan juga daftar dan buka akun yang deposit di link Juno Trading ID teman-teman gitu. Lalu after that kalian boleh screenshot akun real kalian dan input ke link form yang sudah disediakan di poin nomor 4 teman-teman gitu. Nanti akan langsung mendapatkan slot untuk masuk ke dalam webinar ya dari Forex IMF untuk member Juno Trading ID itu sendiri teman-teman. Oke. Terima kasih ya untuk kalian sudah mendaftar dan menonton video pada pagi hari ini ya, karena saya rekaman bukan pagi hari sorry teman-teman, tapi siang hari ini di hari Minggu ya jam 11.12 ya teman-teman. Dan kalau ada yang ingin kalian sampaikan, boleh kalian sampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.